Oke, Om. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan-kawan dari barat sampai ke timur. Nah, malam ini alhamdulillah kita ketemu lagi untuk melanjutkan jadwal kita ya, presentasi dari angkatan 1 kelas 3. Hari ini, malam ini tepatnya kita mulai dengan Om Mardiansah. Sudah siap Om Mardiansah? Insya Allah. Oke, saya persilakan waktunya ya. Silakan Om. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, suhu-suhu om-om semuanya. Mohon maaf beberapa hari ini saya nggak bisa gabung sekalian karena ada tugas ke lapangan. Baiklah, malam ini saya mencoba mempresentasikan apa saja yang saya dapatkan selama pelatihan secara online ini dari yang diselenggarakan dari Skygraver dan Papua Mapping Center. Ini saya share screen ya Om. Kelihatan Om? Oke, udah masuk Om. Oke. Di full screen aja dulu. Siap. Agak lagi loading Om. Baiklah om-om sekalian semuanya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Dalam malam hari ini saya diberikan kesempatan pertama menyampaikan presentasi mengenai kegiatan online training mapping using drone. Ini merupakan salah satu laporan tugas akhir dari IMC Indonesian Mapping Community yang saya sampaikan dari saya Mardiansah, nomor 23 angkatan pertama. Sebenarnya di dalam kegiatan ini saya sangat tertarik dan sebenarnya udah berteman dengan Om Zul ini sejak akhir Desember yang lalu. Saya cuma mengamati saja, tapi ketika di akhir bulan Februari yang lalu itu ada kegiatan secara online gratis gini kan, memang saya juga lagi aktif di kuliah, jadi memang beberapa saya ketertarikan di daerah tentang drone ini memang sesuai dengan perkembangan zaman, di mana ada teori mengenai revolusi komunikasi dan digital, di mana dulunya kita di bidang agraris, kemudian bidang industri, dan sekarang ke komunikasi yang sekarang itu lebih dikenal dengan kegiatan 4.0. Ini sebagai pengantar saja. Kemudian saya sebenarnya lega hobi nulis juga Om, makanya kemarin waktu kegiatan yang pertama itu saya coba nulis lah biar ada kenang-kenangannya kan di kegiatan ini. Jadi bisa sharing juga di awal kegiatan mapping using drone ini. Saya sengaja tulis di blog saya, ada beberapa. Kemudian saya karena kesibukan di aktivitas di kantor, jadi ada beberapa kegiatan yang tertinggal jadinya, jadi nggak update lagi ini tulisannya. Bagus Om. Lanjut ya, aja. Mudah-mudahan lah ini kan memberikan semangat juga ke teman-teman bahwa ada yang sudah saya coba sampaikan secara tertulis di media ini. Baiklah, ini kegiatan yang kita ikuti ini sebenarnya ada 3 tahapan, dari sebagai dasar, lanjutan pertama, dan lanjutan kedua. Di sini kan teman-teman banyak yang menggunakan bahasa Inggris, saya pakai bahasa Inggris ya Om ya. Basic, Advance 1 dan Advance 2. Sini memang om-om yang hebat semua di atas ini ada
Om Hikmat, kebetulan juga teman dosen saya di kampus, Om Zul, ini teman kepala balai saya, kemarin udah saya sampaikan salamnya juga, Om Anton juga di Skycraper, yang Om Bahrun juga. Dan beberapa juga ada teman-teman saya juga yang bergabung di dalam kegiatan mapping drone ini. Ada anak-anak dari SKMA juga yang tersebar di beberapa wilayah. Ada yang senior, ada yang junior juga ikut di sini. Ini memang kegiatan online ini sudah salah satu produktivitas kita dalam pandemi COVID ini. Ada beberapa kegiatan yang sudah kita lalui. Dari pertama itu yang saya juga tulis di blog saya. Memang manfaat dari Zoom meeting ini sangat aplikatif dalam kegiatan ini. Penyebar tahuan, sosialisasinya menggunakan YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, kemudian yang itu juga pakai Google Meet, sama yang terakhir ini dengan pakai Telegram ya Om ya. Jadi memang aplikasi-aplikasi yang ada di kegiatan ini sangat membantu kita menggerakkan seluruh Indonesia nih Om. Seluruh Indonesia bisa berpartisipasi dalam kegiatan online mapping drone ini. Karena ya kita semua tahu memang tidak mudah dan tidak murah untuk melakukan belajar tentang drone ini, apalagi masalah software, masalah pengalaman, sharing ilmu juga sangat terbatas kalau bukan di satu wadah yang memang yang dimotori dari suhu-suhu kita ini sangat membantu dalam kegiatan baik itu untuk akademisi, untuk praktisi seperti kami maupun dari teman-teman yang wira swasta maupun dari pengusaha. Saya juga sangat terima kasih sama teman-teman sekalian. Di sini memang di pertama itu memang kita harus paham juga apa sih itu peta. Memang basic saya di kehutanan, saya di SLTA saya di Sekolah Kehutanan yang atas di Pekanbaru tahun 2000 saya masuk di sana, kemudian tamat 2003. Memang kami dulu memang belajar juga masalah peta, tapi secara manual menggunakan teodolit, tenol segala macam, dan memang di sana diajarkan ada 3 kaidah dalam yang sangat penting di dalam perpetaan ini. Yang pertama kartografis, ilmunya di sana, masalah simbol yang ada yang tertuang di dalam peta, dan yang penting itu adalah informatif. Seperti yang sering disampaikan Om Zul, informatif di sini berguna untuk siapa saja yang menggunakan peta, baik itu si pembuat maupun yang pengguna. Pengguna di sini bisa orang yang mengerti peta ataupun yang tidak mengerti peta, tapi dia bisa memahami dengan baik. Dan yang terakhir, seperti yang disampaikan Om Hikmat beberapa waktu yang lalu, data spasial ini harus juga menampilkan visualnya, yaitu estetika. Jadi memang pentingnya di sini 3 komponen dari ilmu perpetaan ini harus bersinergi. Memang terkadang lebih dititik beratkan di kartografi. Kemudian karena unsur itu yang paling penting untuk informatif dan estetika itu tergantung dari selera si pembuat peta biasanya seperti itu. Di kegiatan basic mapping drone ini memang saya juga berterima kasih juga mengingatkan kembali. Saya juga pernah ngikutin diklat yang sama, cuman hanya basic sekali gitu kan. Dan kemudian secara otodidak saya sharing dengan teman-teman juga yang sudah mengikuti, yang menerapkan di kegiatan ini, dari pengenalan mapping drone, tentang regulasi, instalasinya, pengolahan data, menggunakan Agisoft, di menggunakan Pix4D Mapper, filtering DSM2, DTM, dan PCI, dan termasuk juga aplikasi SAS Planet yang disampaikan Om Zul, kemudian layout hasil mappingnya, menggunakan ArcGIS, mengeluarkan outputnya peta tematik. Dan di sini kelemahan kami di praktisi khususnya di perpustakaan ini, Om, kadang di estetika tadi kan, seperti Om Bahrun, Om Ian yang beberapa waktu yang lalu itu memang bidangnya gitu kan,
video ataupun menggunakan visualnya itu dengan baik. Dan satu yang terpenting di manajemen file, karena ini kan datanya sangat berharga dan sangat digunakan aplikatif untuk semua kalangan. Jadi manajemen kita terhadap file ini harus sistematis. Tidak bisa sembarangan kita menggunakan data-data yang sudah ada ini. Di sini memang yang pertama itu ada 2 kegiatan yang karena secara basic itu karena teman-teman kan di tulisan saya juga saya sampaikan berbagai latar belakang, umur dan pekerjaannya. Di situ memang kalau seperti saya memang setiap harinya atau beberapa, tidak setiap hari sebenarnya, sering menggunakan aplikasi ini, jadi tidak terlalu kesulitan ketika di awal-awal mengikuti kegiatan ini. Dan saya sangat terima kasih ada teknik-teknik baru, ada ilmu-ilmu baru, ada sharing pengalaman yang terpenting di sini seperti dalam regulasi, kemudian apa saja yang kadang terlewatkan, kan namanya juga manusia, kadang namanya belajar itu harus diulang-ulang seperti dasar-dasar pemetaan, pembuatan flight, seperti Om Zul menggunakan satu titik tengah bisa mendapatkan ribuan hektar. Itu saya coba gunakan juga dulunya seperti itu. Kemudian apa saja aspek-aspek teknis mengenai wahana, persiapannya, kemudian akuisisi data, pengolahan data menggunakan Agisoft. Kemudian bagaimana saya lihat di sini kan selera para teman-teman sekarang ini dari layout dan interpretasi ortomosaiknya mempunyai style yang berbeda. Ada yang sangat menarik, ada yang sangat informatif, tapi ini kan jadi di sini kita saling sharing di sini kan. Saya lihat ada yang pas, ada yang masih standar, ada yang sangat informatif, tapi belum ada muncul estetikanya gitu kan. Jadi memang sinilah kita saling sharing. Saya terima kasih juga sama teman-teman komunitas semua. Kemudian di sini ada 2 output di basic level ini. Yang pertama peta mengenai poin, line, dan poligon, dan yang kedua itu peta yang menampilkan kontur. Kemudian saya tadinya tidak mengira kalau ada lanjutan. Saya kira cuma hanya sekedar basic saja. Karena di sebelum-sebelumnya itu kan saya mengikuti itu cuma pada awalnya cuma untuk ya cari-cari kegiatan aja sebenarnya sih Om, karena di kegiatan WFH ini. Jadi untuk memberikan kegiatan yang lebih bermanfaat, tadinya saya kira awalnya Om Zul itu hanya memberikan basic saja. Rupanya memang beliau ini memang totalitas, termasuk Om Hikmat juga memang memberikan apa-apa ilmu-ilmunya yang berguna bagi kita semua. Sini juga, jadi ketika diminta harus mengumpulkan tugas di daerahnya masing-masing, saya ini saya harus di bidang yang paling mudah itu kan di bidang yang kita lakukan sehari-hari. Nah, di sini saya kebetulan bertugas di BKSDA. Kebetulan di Kota Bengkulu itu ada kawasan namanya TWA Danau Dusun Besar. Ini kawasan yang baru terbentuk. Dulunya cagar alam Om sekalian. Jadi ini ada perubahan fungsi dan di sini sedang dilakukan dari pihak pemerintah provinsi sedang mencanangkan Wonderful 2020 di mana di sini akan dilakukan penataan kawasan di daerah Danau Dendam. Kalau masyarakat di sini tahunya Danau Dendam. Danau Dendam tak sudah yang akan ditata di bagian penyangganya ini yang saya tampilkan di tengahnya ini Om. Jadi di sini yang sangat potensial karena di sini sangat sempit sekali ruang untuk melakukan kegiatan pariwisata karena kita akan menjual ini pariwisata alamnya ini untuk dinikmati saja, bukan dieksploitasi secara besar-besaran tapi untuk massa, tapi dia wisata alam terbatas. Di sini saya coba mengumpulkan data juga, kebetulan juga saya juga sedang penelitian juga di sini Om, di tesis saya. Jadi ini memang saling berkaitan antara pekerjaan,
hobi dan menunjang kegiatan pendidikan saya. Di sini saya sampaikan bahwa kegiatan ini yang sudah mengikuti analisis yang disampaikan dari Om Zul, bagaimana kita mengakuisisi data, pengolahannya, kemudian filteringnya, analisis kontur, analisis log, penutupan lahan, dengan digitasi on screen. Tadinya saya kira akan diajarkan bagaimana menganalisis secara otomatis, tapi karena melihat skalanya sangat kecil, memang disarankan untuk digitasi on screen. Kemudian ada juga uji topologi, ya ini sebagai salah satu toolnya untuk bagaimana kita bisa mengkoreksi kegiatan yang kita lakukan. Kemudian ini yang hasil layout yang saya buat bagaimana di daerah TWA Danau Bosan Besar ini. Ini tanpa GCP control point-nya, yang di sini resolusinya sekitar 15 cm per pikselnya. Halo Om sekalian, lanjut ya Om. Lanjut Om, bagus. Oh siap. Terima kasih. Oke, yang kedua itu ada tugas Advance 2 ini Advance 1 ya. Oh ya, tentang Advance 1 juga, level 1. Sini yang saya tampilkan nih, yang Om Zul komentarkan itu tentang sawitnya gitu kan. Saya memang tertarik untuk memberikan informasi yang lebih gitu Pak. Ini Om, tidak hanya penutupan lahan tapi potensi perkebunan di sini, dan kalaupun ini dijadikan daerah yang dijadikan daerah penataan kawasannya nanti, saya akan mudah-mudahan memberikan informasi yang berguna untuk pemerintah di sini, untuk ganti rugi misalnya kan, atau luasan areal yang akan dibangun, bagaimana di pekerjaan yang akan dilakukan selanjutnya. Di sini ada 16 ini secara yang lebih detail, karena ini di dalam SNI 7645/2010 itu belum sedetail ini. Jadi karena ini saya tambah aja seperti jenisnya, karena saya bisa mengidentifikasi penutupan lahannya lebih detail lagi. Seperti di sini kan ada kolam, ada bakung. Bakung ini tempatnya tumbuhnya anggrek pensil yang merupakan satu tumbuhan endemik di sini. Kemudian ada kebun campuran, irigasi yang saya sangat paham dari daerah sini. Kemudian ada jalan tanah, ada kebun campuran, kelapa sawit. Di sini kelapa sawitnya ada sekitar 439 batang, dan kelapanya kelapa biasa itu 115 batang yang berada di kebun masyarakat. Kemudian ada panjang jalan irigasinya dan jalan utama. Dan di sini juga terdapat pondok-pondok atau warung yang berada di kiri kanan jalan yang berbatasan langsung dengan kawasan. Di dasar inilah nanti yang akan menjadikan bahan ini, data ini sebagai di kegiatan advance level 2 yang akan saya sampaikan di slide berikutnya. Sini, oh ya, di sini setelah dianalisis kelas lerengnya tadi, analisis lagi, memang daerahnya memang landai, ada sedikit datar dan landai, karena di sini memang daerah persawahan, hanya di daerah pertanian tadi itu juga masih dikategorikan landai dan datar. Ini titik merah ini titik batas kawasan yang ada yang saya tampilkan di sini. Oke, selanjutnya ini Om, yang S1 yang kedua. Di sini ada areal terbangun dan tidak terbangun. Karena di sini kawasan penyangga, otomatis areal terbangunnya hanya berada di sepanjang jalan yang berbatasan langsung dengan kawasan TWA Danau Dusun Besar. Hanya saja ada beberapa titik seperti ini, rumah-rumah ini,
ini keterlanjuran yang disampaikan Om. Areal terbangun yang terlanjur sudah dikerjakan karena ini milik masyarakat. Persentasenya hampir 80% itu areal yang belum terbangun. Nah, di sini memang daerah persawahan dan kawasan hutan konservasi yang berada di sebelah kanan jalan ini. Sedangkan 20%-nya itu areal terbangun dari rumah, jalan, irigasi, dan warung-warung yang berada di pinggir jalan. Oke, ini yang areal indikatif arahan pembangunan. Ini yang areal indikatif arahan pemanfaatan lahan. Di sini di secara ininya, secara analisis kelerengannya itu tidak bermasalah sebenarnya, karena lokasinya semuanya cocok untuk pertanian bisa, untuk perumahan bisa, jalan juga bisa, kemudian irigasi juga semuanya sesuai. Hanya saja dalam indikatif arahan ini saya tambahkan di penutupan RT RW di sini Om. Ada bangunan-bangunan rumah yang tidak yang terbangun tidak pada tempatnya. Dalam kata lain, yang bangunan rumah yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Karena di sini zonanya merupakan ruang di RT RW-nya ini adalah kawasan budidaya pertanian. Jadi sangat tidak cocok untuk dilakukan kegiatan pembangunan fisik seperti bangunan rumah. Makanya di warna-warna merah ini saya sebutkan keterlanjuran yang sudah dibangun oleh masyarakat, dan ini yang menjadi PR pemerintah Kota Bengkulu nantinya ketika kawasan ini akan dibangun menjadi daerah kawasan wisata destinasi di Kota Bengkulu. Ini kan salah satu alternatif selain pantai panjangnya, ini yang menjadikan salah satu alternatif wisata yang ada di Kota Bengkulu. Ini setelah saya ini tadi Om, saya sampaikan tadi, saya ambil kesimpulan bahwa kegiatan yang kita lakukan hampir 1 bulan ini pelatihan yang sangat bermanfaat bagi saya. Karena selain pengembangan teknologi informasi juga salah satu peluang usaha. Peluang usaha di sini baik itu teman-teman yang dari akademisi maupun dari praktisi, ya. Karena juga sebagai ilmu yang berguna juga, juga bagi teman-teman yang seperti anak-anak muda seperti si Ihsan, si Mahardika gitu kan, adik-adik kita itu juga berguna untuk mereka ke depannya, meningkatkan kapasitas SDM-nya yang tidak hanya membuat peta saja, juga bisa menggunakan drone, bisa membuat video nanti juga dan itu dijadikan hobi kalau pendapat saya, karena sesuatu yang jadi hobi itu menyenangkan dan menghasilkan pendapatan yang untuk kita sendiri. Dan kesimpulan saya memang ini manfaatnya sangat bagus sebagai amal jariah nih om-om sekalian yang memberikan ilmu dan pengalamannya. Dan saya salut, ini 100% free ya Om ya, tidak dipungut biaya ya Om kegiatan ini kan. Siap, nggak ada biaya. Keren Om. Saya angkat topi sebenarnya kalau untuk kegiatan ini. Karena setahu saya pernah manggil konsultan untuk mengadakan training nih Om sebenarnya. Saya pernah ada, tapi nggak usah saya sebutkan namanya kan. Saya pernah manggil untuk kegiatan bukan di kantor saya nih, di kantor orang lain gitu kan. Karena mereka tahunya saya yang bisa drone, mereka minta tolong saya memanggilkan ini. Saya mau ngasih, tapi saya nggak punya sertifikat dulu Om. Saya bisa mengaplikasikan, karena basic saya di kehutanan, di mapping gitu kan. Hanya saja sekarang ini kan semuanya perlu sertifikasi nih Om. Saya sering diminta juga teman-teman dari Polda maupun dari Polres itu sebagai saksi ahli, karena memang saya juga punya sertifikat untuk kebutuhan penyelesaian tindak-tindak pidana kehutanan, khususnya di
teman-teman Reskrimsus biasanya. Jadi dengan ada sertifikat ini berarti amanah ini Om saksi ahlinya nanti nih. Gitu Om. Jadi teman-teman, jadi saya pernah nyampaikan juga waktu di sidang-sidang pengadilan itu bahwa teknologi ini saya sampaikan di hakim, bahkan hakim pun bisa mengecek keberadaan dari misalnya titik koordinat lokasi penebangan atau perambahan atau tindak pidana pencurian kayu ataupun perburuan. Bapak hakim yang terhormat bisa mengecek koordinat yang ada yang saya lampirkan dalam peta itu untuk dicek langsung menggunakan data digital yang Bapak punya. Tapi Bapak hanya bisa ngecek saja karena Bapak tidak punya sertifikasi, saya bilang gitu kan. Hakimnya ketawa kan, oh iya Pak, kalau sertifikasi Bapak yang punya. Jadi itu pentingnya Om. Karena saya terima kasih juga nih memang Om Zul dengan berbaik hati memberikan sertifikat tanda sebagai bahwa kami memang sudah mengikuti dengan seksama dan baik kegiatan ini. Terima kasih banyak ya Om sekalian. Kemudian Om, saran saya nih, memang data spasial itu memang membutuhkan sentuhan visual yang faktual, karena drone ini adalah solusi untuk saat ini kan. Saat ini memang inilah alat yang tercanggih lah. Karena tapi kita nggak tahu kan 5 tahun ke depan mungkin ada lagi yang lebih canggih ya. Tapi ya wallahualam ini yang kita gunakan terlebih dahulu. Mungkin di luar negeri saya karena masih mahasiswa yang sering baca-baca jurnal penelitian dari para peneliti di luar negeri, wah rupanya mereka lebih hebat lagi. Mereka udah bukan sebagai pengguna, tapi mereka yang menghasilkan teknologi itu kan. Kita hanya sebatas masih pengguna lah kan. Karena saya baca-baca juga jurnal-jurnal penelitian di Indonesia, ya masih pemanfaatan gitu kan. Tapi belum menggunakan teknologi yang seperti apa yang aplikatif lagi. Dan saran saya memang nasihat ini kan untuk kita semua selalu berbagi ilmu yang bermanfaat Om. Karena memang amal jariahnya itu ngalir walaupun kita sudah meninggal. Kebetulan juga di bulan Ramadan ini kan memang ini investasi jangka panjang nih Om, kalau ilmu yang bermanfaat ini kan. Jadi kita sama-sama menjagalah silaturahmi juga. Menjaga silaturahmi itu juga mempermudah rezeki Om ya. Ya Om Zul. Amin. Amin. Ya, siap Om. Kalau ada job-job kan bisa dikirim ke sini Om. Omnya ya Om. Siap. Ya mudah-mudahan semuanya kita diberikan rezeki, dipermudah rezekinya Om ya. Kita juga nih Om Zul dapat rezeki yang besar nih, tapi belum bisa dilihat ya Om ya. Dilihat. Oke, yang terakhir juga ini Om, map is tool for planning and decision maker. Begitu ya Om ya. Yap. Benar sekali. Saya karena teman-teman kayaknya sering pakai bahasa Inggris, saya translate-kan lah Om. Saya coba bantu translate aja Om. Oke Om, itu saja Om. Ini saya tampilkan slide-slide-nya Om Hikmat nih. Selama kegiatan 1 bulan ini menghasilkan kata-kata mutiara nih Om Hikmat nih. Ilmu tidaklah sempurna sebelum disebar dan diamalkan. Di balik kesuksesan tidak ada orang yang mendukung dengan ikhlas dan sinergi. Share knowledge from home. Dan keren nih kata-katanya Om. Ilmu akan berkah jika pemberi dan penerimanya sama-sama ikhlas. Ilmu bagaikan pisau, tajam jika diasah, tumpul jika disimpan. Ini terus ada kita takkan pernah sendiri jika selalu berbagi. Wah, keren ya Om. Dan bahagianya guru jika ilmu yang diterima dan ikhlas dan yang menerimanya mampu menyebarkan kembali dan mengamalkannya. Kata-kata mutiaranya semoga menjadi inspirasi bagi kita semua Om ya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Om. Ini Om, saya kasih hadiah nih Om. Kalau Om belum pernah lihat danau ini, danau dendam itu seperti ini Om. Jangan petanya aja Om, tapi saya belum pandai nih bikin videonya Om. Ya Om, ini profil saya Om. Mungkin buat ini aja sih, perkenalan. Saya dulu
pernah tugas di mana-mana. Oke, itu saja Om. Salam hormat saya buat Om Hikmat, Om Zul, Om Anton, Om Barun, dan para pemateri sebelumnya, tim dari Mapping Papua Mapping Center, Skygrapher, dan seluruh rekan-rekan IMC di seluruh Indonesia. Saya Mardiansa mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi nih, satu sisi yang beda ditampilkan Om Mardiansa. Saya udah tunggu-tunggu nih. Tulisannya Siap. Bagus. Blognya saya ikutin terus itu Om. Nah, sekarang kita lihat lagi. Tapi saya boleh titip nih Om. Saya kasih tantangan. Di Bengkulu itu ada namanya Kampung Sejahtera Om. Om pasti tahu kan? Iya, benar Om. Itu yang meresmikan Pak Presiden, itu salah satu benchmarking beliau untuk sebuah lingkungan yang ditata ulang Om. Saya sudah bikin videonya tapi saya belum sempat bikin petanya. Nah ini Ahmad Diansa di Bengkulu saya titip nih bikinkan. Siap, insya Allah Om. Menarik gitu. Ya, nggak jauh dari kawasan saya juga Om, dekat dari rumah. Ya kan dekat situ Om ya. Oke Om, silakan Om Zulfikar. Ya. Makasih Om Barun. Om Mardiansa presentasinya luar biasa lah. Yang pasti pesan dan apa yang diinginkan dari kelas ini nyampe ternyata. Poinnya begini, saya 2 tahun lalu kan ke Bengkulu sebenarnya, tapi kita gak ketemu ya, belum kenal. Ya. Jadi saya 2 tahun lalu itu membantu Polda Bengkulu mencari bukti awal pelanggaran di bidang pertambangan. Ya. Jadi banyak lah yang jadi TS waktu itu, ada 23 perusahaan. Jadi langsung berhubungan dengan Kapolda, jadi ternyata, dan saya di sana 14 hari. Iya. Hanya keliling tambang. Tapi poin pentingnya bagi saya gini, teknologi ini kan harusnya untuk mempermudah kita di dalam berbagai kehidupan, termasuk ya kalau di kehutanan, di BKSDA gitu. Nah problemnya, orang yang berpikir kayak Om Mardiansa di kehutanan itu tidak banyak. Nih mohon maaf nih, jadi ada tapi lebih ke kepentingan internal praktis, lebih ke menjalankan tupoksi sebenarnya. Tapi bukan dalam konteks ini, harus di dalam apa? Dalam konteks saya bilang tadi, peta jadi perencanaan kan gitu. Jadi alat perencanaan. Jadi gimana jujur kita kebetulan sama-sama rimbawan ya Om Mardiansa. Jadi untuk KLHK secara umum itu kita belum lihat karya-karya orang KLHK itu di bidang drone yang memang powerful untuk pengambilan keputusan. Contoh, BPDAS itu mau RHL aja susah itu. Jadi BPDAS kendala selalu peta perencanaan RHL dan realisasi RHL itu susah mereka petakan. Padahal dengan drone seharusnya bisa gitu ya. Iya. Gitu. Nah, Om Mardiansa punya ide tidak gimana caranya teknologi drone yang tepat guna ini plus yang informatif itu kita intervensi ke dalam KLHK. Maksudnya ini pemikiran kita sebagai praktisi, bukan karena Om Mardiansa orang dalam juga gitu ya. Punya pemikiran tidak lebih mempermudah, karena semua UPT KLHK kan punya drone sebenarnya kan. Apalagi kayak BPKH punya drone sampai 5 unit per satu BPKH. Tapi peralatan yang banyak itu belum powerful untuk mendukung perencanaan yang di tingkat tapak lah kira-kira. Ada ide nggak Om Mardiansa? Iya ada Om. Saya ini juga terlibat juga di, benar sekali yang Om bilang itu. Saya ini Om, lahirnya ini sebenarnya, lahir dalam tanda kutip, saya ini besar pekerjaan saya itu di BPDAS Om sebenarnya. Saya tamat SKMA, kemudian saya pernah tugas di BPDAS, kemudian saya tugas juga di Taman Nasional, kemudian saya juga pernah ada di NGO, di WCS, di WWF maupun di Yayasan Badak. Termasuk kemudian saya pulang ke Bengkulu. Saya juga pernah tugas ikut belajar di India. Memang sangat kita jauh tertinggal Om sebenarnya dari negara lain kan. Dan kebijakan ini memang harus disertai dengan dari pihak, tidak hanya bisa kita sebagai
pengguna praktisi tadi yang bilang, tapi adanya regulasi yang lebih jelas, misalnya didukung dari adanya permen menggunakan semuanya instansi menggunakan drone. Saya tahun 2018 Om, mohon maaf, waktu kita nggak ketemu itu Om, saya lagi tugas di England. Saya juga pakai drone di daerah paling pulau terluar di Indonesia, di Bengkulu itu. Saya terbangkan di sana Om, drone itu. Saya mau lihat potensinya seperti apa sih, potensi Enggano itu. Karena di sana itu sinyal susah, listrik susah, semuanya sangat terbatas. Tapi sedangkan potensi di sana kurang terekspor. Dan juga sama juga di BPDAS tadi Om. BPDAS itu saya merekomendasikan ada 3 unit drone yang dalam tahun pertama Om. Kemudian tahun kedua ada 2 drone. Jadi ada 5 drone yang dibeli di BPDAS ke tahun itu. Sayangnya saya ini kan orang KSDA nih Om. Jadi hanya sebagai ini apa tenaga ahli aja, bukan ahli sih. Tenaga ahli tanda kutip lah Om, yang diminta bantu mengoperasikan drone. Karena saya kewalahan nih, saya bagaimana cara menularkan, karena saya sendiri menyampaikan itu kan kadang orang nggak percaya nih Om, kalau nggak punya sertifikasi. Kalau walaupun kita bisa, teman-teman ini kan masa iya sih ngerti, kan baru kemarin ngertinya katanya. Tapi kan kita karena punya niat untuk belajar tadi, kadang orang masih tidak menganggap kita secara profesional gitu kan. Saya panggil lah tenaga yang bisa menyampaikan itu kan di satu kelas. Dan memang perlunya itu tadi Om, peraturan yang lebih mengikat sih, karena praktisi ini kan kalau tidak ada aturannya sih terkendala nanti Om ketika operasi di lapangan. Memang benar drone sangat bermanfaat, tapi kalau tidak didukung dengan aturan, misalnya kan regulasi, mungkin saya nanti Om bisa menyampaikan juga kan ke teman senior atau yang di sana itu memang perlu didukung dari sisi aturan juga Om. Karena betul Om. kita praktisi ujuk-ujuk mau beli ini, tapi nggak didukung kan, sama aja kita seperti profesi. Iya. Aja. Saya tuh punya pengalaman di Bengkulu gini, Om. Karena data spasial itu kan tertutup gitu ya. Jadi waktu saya ke sana diminta menganalisis semua masalah ruang di Provinsi Bengkulu, itu saya minta Kapolda menyurat ke Bapeda, minta data RT RW, ke Dinas Kehutanan minta kawasan hutan semuanya. Nah, ini cerita saja. Saya malah dikasih data oleh semua perkebunan, pertambangan, karena ini Kapolda yang minta data kan. Nah, kasusnya ketemu orang JIS di Dinas Kehutanan Provinsi yang nggak mau kasih data. Mungkin Omar Jansa bisa tahu orangnya lah. Dia nggak mau ngasih tuh. Padahal memo dari kepala dinas suruh kasih data. Akhirnya saya datang dengan Kasubdit Peternya ke kantor. Kasubdit Peter langsung ngancam orangnya. You nggak kasih data, gue angkut lu gitu. Pakai bahasa kira-kira gitu lah. Akhirnya dia kasih data juga. Nah, tapi kita pahami dia punya dasar, ada kan menteri memang melarang memberikan data SHP kan? Iya, betul. Nah, kendala-kendala seperti ini yang kadang-kadang ya kita pahami. Tapi saya nggak tahu, Omar Diansa sudah dengar tidak? Sebenarnya kan panduan pemetaan menggunakan drone KLHK kan sudah ada kan? Iya, Om. Cuma ya itu, ya tidak full power sih karena kita dilarang ketinggian 150 meter kan. Semuanya sangat dibatasi. Sedangkan yang Om bilang kemarin kan ya kita bisa 300, bisa ini. Sama halnya seperti di kawasan ini Om, di Danau Dusun Besar ini. Ini kan posisinya di kota nih. Saya nggak berani menerbangkan di atas 150 Om. Makanya berapa kali terbang nih, ada 4 atau 5 kali terbang. Saya ngambil data seluruh TWA ini kan. Padahal luasannya paling 200-an gitu kan. 200-an hektar. Tapi itu terbatas sekali kan dengan kita mau improvisasi, tapi aturannya, ya aturan itu memang benar sih. Cuman ya menjadi kendala akhirnya kan bagi kita. Gitu. Tapi keren. Nanti sama-sama dari jadi bahan pemikiran juga nih. Saya punya program gini Omar Jansa. Beberapa skripsi mahasiswa saya itu saya arahkan untuk bantu BKSDA.
Di sini TWA Gunung Meja itu sudah kita bikin peta land cover skala 1/1000, itu lalu skripsi. Ya. Jadi tahun kemarin itu kita kasih peta 138 lembar ke BKSDA. Free. Dan itu kepala BKSDA-nya senang. Saya bilang saya mau buktikan bahwa orang kampus itu tidak matre gitu kan. Betul. Saya bilang jangan BKSDA mau manggil orang kampus jadi pembicara, apa-apa itu kesannya harus bayar gitu. Nah, jadi skripsinya jadi. Nah, skripsinya itu Pujo yang kemarin sempat mengajar itu sekali. Iya. Itu saya bilang kamu bawa kasih ke kepala BKSDA suruh dia tanda tangan berita acara bilang ini hasil penelitian kamu kan. Jadi kami baru merasakan langsung manfaat drone untuk kehutanan itu jelas. Jadi mereka melakukan rehabilitasi di dalam kawasan, kita udah tahu berapa rumah di dalam, berapa yang sudah terbuka. Jadi tidak perlu lagi ada dokumen perencanaan. Nah, saya bilang ke SDA gini, kalau sudah ada data terpapar begini detail, tidak perlu lagi yang namanya bikin master plan rehabilitasi deh. Sudah jelas kok luasnya berapa hektar. Ya nanam, buat bibit gitu. Nggak perlu lagi harus bikin dokumen ini udah jelas kan. Ya, Om. Nah kira-kira gitu Om. Ya. Thank you, presentasinya bagus sekali. Powerful, sukses kuliahnya. Siap Om. Silakan Om Bahrun kalau ada yang lain. Terima kasih Om. Siap. Om Bahrun. Yang lain ini sudah banyak bicara di belakang nih kelihatannya Om. Ayo, silakan komen. Kawan-kawan dari Angkatan 1. Ada siapa nih? Kayaknya next Om. Hah? Next. Sopan-sopan sekarang Kalong ya. Pokoknya keren deh. Boleh kita lanjut kalau ini. Thank you Om Ardiansa, bagus sekali. Ya Om, siap. Terima kasih banyak. Salam buat Pak Donald ya. Udah saya sampaikan kemarin. Saya beberapa kepala BKSDA itu kawan, kayak di Sulawesi Selatan Pak Thomas Nivinluri itu kawan dekat sekali. Oh, sama Pak Thomas Om. Ya. Iya. Saya termasuk dulu mereka waktu tugas-tugas di Papua, saya salah satu anak muda yang selalu satu forum karena dulu kita bahas soal GRK, nah saya ketua tim penyusunan dokumen untuk seluruh tanah Papua, jadi sering interaksi dengan mereka. Yes, keren. Terus ya, kalau yang saya sampaikan ke Pak Donald, oh iya itu kreatif dia itu, katanya gitu Om. Wah, memang kreatif bener Om nih. Thank you Om. Bukan kaleng-kaleng Om. Siap. Terima kasih Om ya semuanya. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Siap, terima kasih. Di end screen, oke. Orang berikutnya Om Nesdi ya? Om Nesdi betul, sudah siap. Langsung Siap.